Halo semuanya, Indonesia dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah memiliki potensi besar untuk mengguncang industri global, terutama di Eropa. Salah satu komoditas yang menjadi sorotan utama adalah nikel. Sebagai penghasil nikel terbesar di dunia, Indonesia memiliki cadangan nikel yang mencapai 72 juta ton, yang mencakup sekitar 52% dari total cadangan global. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM pada 2020 menunjukkan bahwa posisi strategis Indonesia dalam pasukan nikel dunia menjadi magnet bagi berbagai negara untuk berinvestasi di sektor ini. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Nikel, yang merupakan bahan utama dalam pembuatan baterai dan komponen penting untuk kendaraan listrik, semakin dicari di tengah transisi global menuju energi terbarukan. Indonesia diprediksi akan menjadi penentu harga nikel dunia karena tingginya permintaan global dan fluktuasi pasokan yang bergantung pada kebijakan dan produksi dalam negeri. Produksi nikel di Indonesia meningkat signifikan pada semester pertama tahun 2021. Sementara pasukan global dari negara-negara lain justru menurun. Banyaknya proyek smelter nikel di Indonesia, terutama yang menggunakan teknologi High Pressure Acid Leach atau HPAL, menjadi faktor penentu dalam dominasi nikel Indonesia. Produk-produk yang dihasilkan dari smelter tersebut, seperti MSP dan MHP, digunakan untuk membuat komponen baterai litium. Kawasan-kawasan industri nikel di Sulawesi dan Maluku Utara menjadi pusat produksi yang menarik minat investor asing karena kualitas nikel Indonesia yang lebih unggul dan biaya produksi yang relatif rendah. Selain itu, kebijakan pemerintah Indonesia untuk melarang ekspor biji nikel sejak 2020 menjadi langkah strategis dalam mendorong hilirisasi. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah nikel melalui pengolahan di dalam negeri, sehingga Indonesia dapat mengekspor produk jadi dengan nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi, seperti baterai kendaraan listrik. Kebijakan ini telah memberikan dampak positif terhadap neraca perdagangan Indonesia yang terus mencatatkan surplus. Namun, kebijakan ini juga menghadapi tantangan, terutama dari Uni Eropa. Gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengindikasikan ketergantungan negara-negara Eropa terhadap pasukan nikel Indonesia. Industri baja Eropa, khususnya pembuatan stainless steel, sangat membutuhkan nikel sebagai bahan baku utama. Penghentian ekspor nikel dari Indonesia dapat mengancam produktivitas industri tersebut serta nasib ribuan pekerja di sektor baja. Indonesia, dengan posisi tawarnya yang kuat sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia, tidak perlu gentar menghadapi gugatan tersebut. Nikel adalah sumber daya strategis yang sepenuhnya merupakan hak Indonesia untuk dikelola sesuai dengan kepentingan nasional. Dengan sumber daya dan pengacara internasional yang berpengalaman, Indonesia memiliki potensi besar untuk memenangkan sengketa ini. Tidak hanya nikel, batu bara Indonesia juga semakin diburu oleh negara-negara Eropa akibat konflik Rusia dan Ukraina. Penghentian ekspor batu bara oleh Rusia memaksa negara-negara seperti Jerman, Italia, dan Belanda juga mencari pasokan baru, dan Indonesia menjadi pilihan utama. Permintaan batu bara dari Jerman, yang merupakan industri terbesar di Eropa, meningkat drastis, dan Indonesia diproyeksikan harus meningkatkan produksinya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain batu bara, minyak sawit mentah atau CPO Indonesia juga menjadi komoditas yang sangat diandalkan oleh Eropa. Meskipun sempat menghadapi berbagai regulasi ketat dan kampanye negatif, dominasi CPO Indonesia tetap bertahan. Dengan penghentian ekspor minyak bunga matahari dari Rusia,
Negara-negara Eropa semakin bergantung pada pasokan minyak nabati dari Indonesia untuk kebutuhan industri makanan, kosmetik, dan pakan ternak. Kebijakan hilirisasi yang diterapkan oleh Indonesia tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi melalui peningkatan ekspor dan surplus perdagangan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Ini menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam industri global. Keberhasilan Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya, baik mineral, batu bara, maupun minyak sawit, harus disertai dengan upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekspor dan kebutuhan dalam negeri. Pembangunan industri pengelolaan di dalam negeri tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana menurut Anda? Silakan sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.